Hadirin yang Allah muliakan, mari kita sekali lagi sejenak bersama amalan ini. Oke, kita mulai dari apa hukum dari amalan ini. Apa hukum mengerjakan puasa 6 hari di bulan Syawal? Hadirin yang Allah muliakan, ternyata benar amalan ini hukumnya sunnah atau mustahab. Hukumnya sunnah. 6 hari di bulan Syawal adalah salah satu puasa-puasa sunnah yang dianjurkan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Di samping Ashura atau Arafah yang sangat luar biasa, dua puasa itu, atau puasa rutin seperti puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid, atau yang paling terbaik dengan sisi intensitasnya, puasa Nabi Daud. Poin yang kedua, memang betul puasa ini puasa sunnah. Puasa ini puasa sunnah. Tapi membedakan dengan puasa-puasa sunnah yang lain, bahwa amalan ini jika digabungkan dengan puasa Ramadan kita akan melahirkan pahala puasa 1 tahun penuh. Bukankah Nabi SAW mengatakan dalam hadis Bukhari dan Muslim, barang siapa yang berpuasa 1 hari di jalan Allah, niscaya Allah akan jauhkan wajahnya dari api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Hadis Bukhari Muslim. Lalu bagaimana dengan 1 tahun penuh? Bagaimana dengan 1 tahun penuh? Gak kebayang pahalanya. Tapi mungkin ada yang berusaha menjawab lagi. Kayaknya 1 tahun biasa aja deh Ustadz. Kalau kita puasa 3 hari setiap bulannya, atau kita puasa Ayyamul Bid 13, 14, 15 tanggal bulan Hijriah, kan kita juga dapat pahala 1 tahun penuh. Kalau kita rutin lakukan itu setiap bulan 3 hari, setiap bulan 3 hari, setiap bulan 3 hari, maka 1 tahun kita dapat pahala 1 tahun penuh. Terus apa spesialnya puasa 6 hari di bulan Syawal ini? Hadirin Allah muliakan, ada sebuah fakta menarik dalam buku-buku fikih para ulama, khususnya keterangan para ulama Syafi'iyah dan Hanabilah. Hadirin Allah muliakan, mereka mengatakan bahwa keunikan, sekali lagi simak baik-baik karena ini sangat menarik, keunikan puasa 6 hari di bulan Syawal adalah hukumnya puasa sunnah atau hukumnya sunnah, namun pahalanya pahala wajib. Sekali lagi, hukumnya sunnah, tapi pahala puasanya puasa wajib. Pahala puasa wajib. Makanya digabungkan dengan pahala puasa Ramadan, dan kita tahu bersama puasa Ramadan hukumnya wajib. Dan pahala puasa wajib lebih tinggi daripada pahala puasa sunnah. Ya, pahala yang wajib lebih besar daripada pahala yang sunnah. Wa ma taqarraba 'abdi ilayya bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaratu 'alaihi. Allah berfirman dalam sebuah hadits qudsi, dan tidak ada amalan yang dikerjakan oleh hambaku dalam rangka mendekatkan dirinya kepadaku yang lebih aku cintai dibanding amalan yang aku wajibkan pada dirinya. Itu udah pahala yang paling tinggi. Ya semua sepakatlah hadirin ya, pahala sholat subuh lebih tinggi daripada pahala qobliyah subuh gitu loh. Jadi 6 hari saja, tapi kita akan mendapatkan pahala 1 tahun penuh berpuasa wajib jika kita kerjakan 6 hari itu bersama puasa bulan Ramadan. Kenapa? Karena satu kebaikan, kita sudah bahas hadisnya dari Rasulullah, itu dikali 10. Puasa Ramadan itu dikali 10 berarti 300 hari, kurang lebih 10 bulan. 6 hari bulan Syawal kali 10, 60 hari. Jadi kurang lebih 360 hari, 1 tahun. 1 tahun. Secara umum 1 tahun. Dan 1 tahun itu nilainya pahala puasa wajib. Allah. Jadi nunggu apa lagi? Tapi aku hari ini belum puasa Ustaz. Tenang. Makanya kita angkat di hari ini. Karena kita nggak mau ada satupun dari kita melewatkan kesempatan
nggak puasa Syawal cuman gara-gara dia nggak ngerti, cuman gara-gara dia nggak tahu ilmunya. 6 hari di bulan Syawal ditambah Ramadan melahirkan 1 tahun berpuasa wajib. Jadi hukumnya sunnah, tapi pahalanya seperti puasa Ramadan wajib. Sangat menarik. Rugi kalau kita nggak ngamalin ini. Sangat-sangat rugi besar. 6 hari doang, 1 tahun. Allahu Akbar. Kata para ulama kita, di antaranya Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah, bahwa puasa Syawal, 6 hari Syawal maksudnya, dan puasa Sya'ban, masih ingat puasa Sya'ban? Ya, sebelum Ramadan, sebelum bulan Ramadan dan bulan Sya'ban, kita disunahkan atau Nabi memperbanyak puasa di sana. Nabi SAW memperbanyak puasa di sana dan kita sudah ingatkan. Itu kata para ulama seperti sholat rawatib yang mengiringi sholat wajib. Ya. Jadi Sya'ban itu seperti sholat qobliyah, dan 6 hari Syawal itu seperti sholat ba'diyah. Jadi kalau kita anggap puasa Ramadan, puasa wajib itu seperti sholat zuhur, sholat wajib, salah satu sholat wajib sholat zuhur, maka Sya'ban seperti qobliyah zuhur, dan Syawal itu seperti ba'diyah zuhur. Itu kata para ulama. Jadi puasa sunnah yang mengawal puasa wajib. Puasa sunnah yang mendampingi puasa wajib. Ada di sebelum dan setelahnya. Sama seperti qobliyah ba'diyah. Sebelum zuhur ada sholat qobliyah, dan setelah zuhur ada sholat ba'diyah. Dan fungsi sholat rawatib, kita tahu bersama, fungsi sholat rawatib adalah untuk menyempurnakan pahala dan kualitas sholat wajib kita dari kekurangan dan kekeliruan. Kekeliruan yang menyebabkan kekurangan pahala atau ketidaksempurnaan pahala. Itu fungsi. Jadi fungsinya qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, atau fungsinya qobliyah subuh, fungsinya ba'diyah maghrib, fungsinya ba'diyah isya. Itu kalau misalnya mungkin di sholat maghrib ada kekurang khusyuan, maka di covernya dengan ba'diyah maghrib. Pada sholat isya kita kok agak blank ya di rakaat ketiga gitu loh. Maka di covernya salah satunya dengan cara apa? Ba'diyah isya. Kok aku kurang menghayati Al-Fatihah aku ya gitu loh di saat sholat zuhur. Di covernya di situ. Nah sama aja, Mbak. Ini kita puasa Ramadan 30 hari, emangnya pada sempurna semua? Kan enggak. Dan kalimat ini pertama kali ditujukan kepada yang bicara. Kita kan enggak, banyak banget kekurangan kita. Banyak banget kekhilafan kita. Nah, untuk mengcover itu semua, untuk memperbaiki, menutup lubang-lubang, celah-celah, mungkin kita ada miss di hari ke-15, mungkin yang diantara kita ada yang nggak maksimal di hari ke-22, ada yang berantem besar rumah tangganya di hari ke-27, dan lain sebagainya. Nggak membatalkan sih, tapi jelas mengurangi pahala. Kalau membatalkan berarti ada pembicaraan lain dalam ilmu fikih. Tapi kalau ini kan mengurangi. Nah, sempurnakan dengan 6 hari di bulan Syawal. Banyak rugi orang yang nggak puasa 6 hari bulan Syawal. Dia nggak bisa menutupi kekurangan di bulan Ramadan. Tidak bisa menutupi kekurangan di bulan Ramadan. Oleh karena itu maksimalkan jemaah. Sayang ini sayang banget. Ini manfaat. Jelas? Jadi barang siapa, kesimpulannya poin ini, yang merasa puasa Ramadannya masih banyak kekurangan, belum maksimal, apalagi 10 malam terakhir atau 10 hari terakhir, kita habis-habisan di malam-malamnya, siangnya, aduh, berat banget Pak Ustadz. Kerjaan aku tuh tidur, bangun, sholat zuhur, tidur lagi, asar, aduh masih nguap-nguap, baca zikir pagi petang, udah buka deh. Padahal Imam Syafi'i mengatakan, aku senang kalau siangnya itu seperti malamnya. Tapi siapa yang bisa begitu? Subhanallah. Ilaman rahimahullah, ada sih. Tapi bahasa kita kan, kita ini yang banyak kekurangan, apa iya bisa begitu? Nah, sempurnakan dengan 6 hari di bulan Syawal. Sempurnakan dengan 6 hari di bulan Syawal. Hikmah atau keutamaan berikutnya.
Ulama mengatakan berpuasa 6 hari bulan Syawal ini bukan sekedar berpuasa 6 hari, namun ini adalah sebuah perjuangan sekaligus indikator puasa Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Kenapa demikian? Masih ingat kaidah yang kita bahas di malam-malam 10 malam terakhir? Tidak ada yang tak tahu, tidak ada yang bisa memastikan amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada ciri, ada indikasi, ada kaidah untuk mengarah ke sana. Dan di antara kaidahnya adalah inna jaza'al hasanati hasanatu ba'daha. Salah satu cara Allah mengganjar sebuah kebaikan adalah kebaikan berikutnya. Dan sebaliknya, hukuman dari sebuah keburukan adalah keburukan berikutnya. Jadi hadirin yang Allah muliakan, dan ini kan tafsir Abdullah bin Abbas dalam surat Al-Lail ketika Allah mengatakan fa'amma man a'qa wattaqa. Fa'amma man a'qa wattaqa. Barang siapa yang memberi dan bertakwa. Wa saddaqa bil husna, dan dan mempercayai dan mengimani surga. Memberi, bertakwa dan beriman. Apa ganjarannya? Fasanuyassiruhu lil yusra. Maka kami akan mudahkan ia untuk yusra. Apa salah satu tafsir al-yusra? Dijelaskan Abdullah bin Abbas, al-yusra adalah kebaikan. Jadi kebaikan berikut. Jadi kalau puasa Ramadan kita dinilai kebaikan oleh Allah dan Allah terima, maka Allah akan mudahkan kita melakukan kebaikan di bulan Syawal. Kalau Allah terima puasa kita di Ramadan, maka salah satu indikatornya, salah satu cirinya, Allah mudahkan kita berpuasa di bulan Syawal. Semangat, gue harus puasa nih. Gue harus puasa. Semangat ya puasa Syawal. Nah, itu indikator diterima. Apalagi kalau dapat Lailatul Qadar, nggak mungkin sekali lagi low bed. Ini baru berapa malam dari 10 malam terakhir. Masa langsung low bed? Semangat hadirin. Kata para ulama kita bahwa puasa 6 hari di bulan Syawal adalah salah satu bukti rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak kenikmatan di Ramadan, yang telah memberikan kita taufik sehingga kita bisa puasa di Ramadan, yang telah memberikan kita kemudahan sehingga kita bisa taraweh di Ramadan, bisa mengkhatamkan Al-Quran di Ramadan, yang mengampuni dosa-dosa kita di Ramadan. Kalau kita optimis dosa-dosa kita diampuni, mana rasa syukur kita kepada Allah? Orang sepertiku nggak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan suudzon sama Allah, jangan buruk sangka sama Allah. Nggak boleh. Itu sifat orang-orang munafik, buruk sangka kepada Allah. Optimis dong. Betul, di antara harap dan cemas, tapi optimis harus ada. Betul, kita tidak bisa memastikan, tapi optimis harus ada. Yu'jibunil fa'lu, kata Nabi SAW. Aku itu suka dengan optimisme. Ketika kita optimis dengan segala kenikmatan Allah di Ramadan, maka pertanyaan berikutnya, mana rasa syukur kita kepada Allah? Mana rasa syukur kita kepada Allah? Dan salah satu cara bersyukur adalah beribadah. Di samping mengucapkan Alhamdulillah, di samping benar-benar merasakan di dalam hati kita, tapi harus kita tuangkan dalam ibadah. Perlu kita lakukan ibadah, dan diantara ibadah yang kita lakukan di bulan Syawal sebagai cara kita bersyukur kepada Allah, di samping jaga sholat wajib kita, sholat 5 waktu kita, tetap baca Al-Quran, adalah puasa 6 hari bulan Syawal. Oleh karena itu hadirin yang Allah muliakan, banyak para ulama itu, ulama klasik, jika Allah memberikan taufik ia untuk qiyamul lail di malam hari, maka mereka akan memperbanyak ibadah di siang hari, di antaranya puasa. Sebagaimana apa? Sebagai bentuk syukur kepada Allah, tadi malam saya udah dibangunin nih sama Allah. Saya udah dibangunin. Jadi sebagai bentuk rasa syukurnya, hari ini saya memperbanyak ibadah. Mau puasa, Masya Allah.
Itu hal yang luar biasa. Kita lanjutkan jemaah sekalian. Kita lanjutkan. Pelajaran yang berikutnya. Pelajaran yang berikutnya. Atau hikmah yang berikutnya, keutamaan yang berikutnya. Bahwa puasa 6 hari di bulan Syawal adalah sebuah statement nyata dari kita bahwa kita tidak akan memutuskan ibadah hanya karena berlalunya sebuah waktu atau bulan atau dimensi waktu. Seperti Ramadan, sebaik apapun bulan itu, kita akan terus berusaha beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu nama dari kalangan ulama klasik, Al-Bishr, itu pernah ditanya, inna qauman ya'buduna wa yajtahiduna fi Ramadan. Ada orang yang hanya semangat ibadah di Ramadan, yang hanya beribadah kepada Allah hanya di Ramadan, hanya di Ramadan. Apa kata beliau? Bi'sal qaum qaumun la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan. Seburuk-buruk kaum adalah kaum yang tidak mengenal Allah dengan sebenar-benarnya pengenalan. La ya'rifuna Allah haqqa, kata beliau. Tidak mengenal Allah dengan sebenar-benarnya kecuali di bulan Ramadan. Itu seburuk-buruk kaum, kata sebagian ulama, yang tidak mengenal Allah kecuali di bulan Ramadan. Jadi hanya semangat ibadah di Ramadan, yang lain udah lupa sama Allah. Seakan-akan Allah hanya ada di Ramadan. Seakan-akan. Dan itu bukan dengan ucapan mereka, tetapi dengan sikap mereka. Loh, kok hanya semangatnya di Ramadan. Lalu kata inna salihah alladhi yuta'abbatu ijtahad as-sana kullaha. Amal soleh itu yang dikerjakan dan diibadahi dan disungguh-sungguhi itu harusnya di 1 tahun penuh. Betul, pasti ada grafik atau kurva yang turun naik, tapi bukan berarti langsung terjun bebas, apalagi nggak ibadah sama sekali. Itu seburuk-buruk kaum